Wabarakatuh. Berkenaan dengan tema RPP, pembuatan RPP pada buku tematik, itu karena kita SD maupun MI sekarang sudah menggunakan tematik semua ya. Kalau di tempat saya itu menggunakan tematik terpadu. Tematik terpadu itu juga ada beberapa tema nih. Kalau di kelas rendah itu ada 8 tema, kalau di kelas atas itu ada 9 tema, dan ini sudah mencakup di kurikulum 2013. Contoh kalau di semester 2 ini kami sudah masuk ke tema 6. Tema 6 itu bisa disebut dengan 5F bukunya, dan penerbitnya itu dari penerbit Erlangga. Tema 6 ini ketika kita mau buat RPP nih misalnya, kita lihat tema kita itu apa? Tema 6, F kan? F itu berarti 6A, B, C, D, E, F. Berarti apa? Tema 6. Ditulis di situ tema 6 tentang apa? Panas dan perpindahannya. Lalu ketika mau buat RPP atau mengangkat buku tematik, jangan lupa sertakan subtema, karena di sini ada beberapa subtema. Subtema misalnya kita mau ngangkat kayak tadi materi yang kita angkat atau link yang kita lampirkan di lembar itu adalah link berkenaan dengan materi suhu dan kalor misalnya. Jadi kita tulis di RPP itu subtema itu isinya subtema 1, suhu dan kalor. Terus nih misalnya kita pembahasannya di minggu ini misalnya kita kepengen ngangkat tentang ini dulu deh, perubahan suhu sama pengaruh panas terhadap benda gitu ya. Dan di sini dilihat IPA, misalnya kayak IPA ada mengidentifikasi sumber panas di lingkungan sekitar. Atau nih kalau kita minggu ini misalnya mau ngangkat nih pembelajaran 2, makanya di tematik itu selain ada temanya apa, tema berapa, itu ada subtema dan tema berapa, juga ada pembelajaran keberapa. Misalnya pembelajaran IPA itu kita tentang menjelaskan pengaruh panas terhadap benda, boleh gitu kan, boleh kita angkat ini. Kita ini tadi tentang pembelajaran kedua ya, berarti kan apa? Menjelaskan pengaruh panas terhadap benda. Nah, pengaruh panas terhadap benda ini bisalah kita jelasin kayak contohnya perubahan suhu itu gimana, kayak gitu ya. Misalnya kita mau ngangkat minggu ini udah deh khusus subtema 1, suhu dan kalor, itu tentang pembelajaran kedua gitu. Kok nggak ada terperinci tentang kalornya? Misalnya ada sih mungkin menjelaskan kalornya, cuman beberapa saja, tidak secara terperinci, karena perpindahan kalor itu ada di subtema 2, ada di subtema 2. Jadi tergantung kita mau ngambil materi itu di minggu keberapa penjelasan kita. Itu kalau perpindahan kalor ada di subtema 2 pembelajaran 1. Bisa sih kita menggunakan metode ceramah atau kayak gimana, tapi lebih baiknya lagi kita menggunakan media audiovisual gerak. Kenapa kayak gitu? Supaya anak-anak gak bosen gitu. Bisa juga setelah nanti anak-anak menyimak video itu kita jelaskan secara singkat kesimpulannya itu seperti apa, dan dari situ ketika kita menggunakan ceramah dan audio visual gerak, anak-anak akan lebih mudah untuk memahami, akan lebih cepat